Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam sarapan rohani pada hari ini, hari Senin tanggal 3 Mei tahun 2021. Sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang maha kasih, terpujilah namamu Tuhan, sebab Engkau sungguh Allah kami yang baik, Allah yang mengasihi kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa pagi hari ini Tuhan telah membangunkan kami dengan kekuatan baru, pemberian Tuhan sendiri atas kami. Sekarang ya Tuhan, kami rindu mendasari hidup kami dengan firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kuasa Allah di dalam Roh Kudus akan memampukan kami untuk dapat mengerti firman-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini dalam dua bacaan. Yang pertama dalam kitab 2 Samuel pasal 22 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Dan Matius 9 ayat yang ke-9 saya baca dari Puji dan Janji. Tuhan adalah sandaran bagiku, Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Yang kedua, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu Ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut Dia. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar, juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu sidang Jumat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya memberikan judul atas perenungan kita, sandaran yang kokoh. Bapak Ibu Saudara, ketika merenungkan firman Tuhan ini, saya lalu mengingat sebuah pujian yang terdapat di dalam NKB nomor 120 bait yang pertama saya nyanyikan bagi kita. Tiada lain landasanku, hanyalah pada darah-Mu. Tiada lain harapanku, ku bersandarkan nama-Mu. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Melalui pujian ini Bapak Ibu Saudara, saya secara pribadi dan kita semua sesungguhnya diingatkan bahwa tidak ada landasan atau sandaran lain yang dapat kita andalkan selain Tuhan Yesus Kristus saja di dalam kehidupan kita. Hanya Dialah sandaran yang kokoh. Mengapa demikian? Karena sandaran yang lain itu dikatakan mudah hancur, lenyap. Ya. Sandaran yang lain itu tidak kokoh, tidak kekal di dunia ini. Nah, selaras dengan apa yang diyakini oleh William B. Bradbury dalam pujiannya NKB 120 ini, hal yang sama juga menjadi sebuah pengakuan dari Daud dalam kitab 2 Samuel 22 ayat 19 sampai ayat yang ke-20 yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Daud meyakini dengan benar bahwa hanya Tuhanlah tempat sandarannya. Ketika ia menghadapi persoalan di dalam kehidupannya, dalam konteks ini ketika ia dikejar-kejar oleh Saul dan orang-orang yang membenci Daud pada waktu itu, ia merasakan Tuhan melindungi dan meluputkan ia dari segala kesesakan yang dihadapinya. Tuhan menyelamatkan Daud dan membawa Daud ke tempat yang lapang, ke tempat yang aman, ke tempat yang membuat ia mengalami kelegaan yang luar biasa. Nah, tidak hanya Daud, Bapak Ibu Saudara, yang menerima kasih karunia Tuhan, tetapi juga Matius, seorang pemungut cukai yang biasa dipandang sebelah mata oleh karena profesi yang sedang dijalaninya.
Pastilah Matius menghadapi pergumulan yang hebat di dalam kehidupannya. Pastilah ia mengalami kesesakan ketika banyak orang memandang sebelah mata terhadap kehidupannya. Namun dalam kesesakannya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang kepadanya. Tuhan Yesus tidak memandang sebelah mata terhadap Matius sekalipun ia adalah seorang pemungut cukai. Melainkan Tuhan Yesus memanggil dan mengajaknya. Ia mengatakan, "Ikutlah aku." Sehingga tanpa pikir panjang, Matius meresponi panggilan Tuhan yang tulus dalam hidupnya, sehingga ia segera berdiri dan ia mengikut Tuhan Yesus. Dan dari situ ia mengalami pemulihan dan mengenal kebenaran yang sejati di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dari kesaksian iman Daud dan juga Matius, pada hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa tempat sandaran kita yang kokoh hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Dia kita mendapatkan pertolongan. Di dalam Dia kita menerima anugerah keselamatan sebagai sandaran yang kokoh. Kasih-Nya tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Hanya Dialah yang dapat kita andalkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Jika Tuhan sudah memanggil kita dan menjadikan kita sebagai milik kepunyaannya, mari kita meresponi panggilan Tuhan ini dengan benar dalam hidup kita. Jangan bimbang, jangan ragu, terimalah kasih karunia-Nya dan bersandarlah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab Dialah sandaran yang kokoh dalam hidup kita, sandaran yang kekal. Semua boleh berlalu, tetapi kasih Tuhan tidak akan berlalu di dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus meyakini janji Tuhan melalui firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan pujian dari NKB 120 bait yang kedua, kita nyanyikan bersama-sama. Kasih karuniamu tetap meskipun jalanku gelap, kendati taufan menderu, tak akan karam jiwaku. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Bapak Ibu Saudara, hanya Dialah sandaran kita yang kokoh. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang dapat kita andalkan di dalam kehidupan kita. Jangan bimbang, mari kita responi kasih Allah dengan hidup sungguh-sungguh mengikut Dia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, bahwa sungguh Engkau-lah Allah satu-satunya sandaran yang kokoh di dalam kehidupan kami. Ketika kami menghadapi berbagai tantangan, ujian hidup di tengah-tengah dunia ini, ketika kami ditinggalkan oleh orang lain, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami merasa kecewa, Tuhan tidak pernah mengecewakan kami, sebab kasih-Mu besar dan Tuhan adalah tempat sandaran kami yang kekal. Saat ini Bapa, kami mau menyandarkan hidup kami. Kami mau hanya bergantung kepada Engkau, sebab di dalam Tuhan saja kami memperoleh pertolongan dan keselamatan kami. Dan sepanjang hari ini Bapa, kami mohon kasih dan berkat Tuhan menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat menjalani hari ini dengan bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus saja, dan terimalah kasih serta pertolongan-Nya dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.